Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam tentang Kerajaan Sambas, alangkah baiknya kita semua mengenal terlebih dahulu sejarah terbentuknya Kerajaan Sambas. Dulunya, kota Sambas adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat. Kerajaan Sambas ini dibangun pada tahun 1622. Dulunya, kota Sambas dipimpin oleh seorang sultan. Sultan Kerajaan Sambas yang pertama adalah Sultan Muhammad Syafiuddin I yang memerintah pada abad ke-16. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Cik-cik periuk berasuming dari Jawa. Datang dek ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Jak cabut dalam belang api, cak hidung gigi rongga. Sapi ketawa dolok di pencung raja tunggak. Sinanggap Muara Ulakan. Muara Ulakan ini menghubungkan antara 3 sungai, yaitu sebelah sini Sungai Subah, sebelah sini Sungai Teberau, dan di depan adalah Sungai Sambas Kecil. Dipercaya bahwa di Muara Ulakan ini adalah penghubung antara dunia manusia dengan dunia alam lain. Sekarang ini saya berada di Sungai Subah. Di belakang saya terdapat Gerotak Sabuk. Gerotak Sabuk adalah jembatan yang menghubungkan antara desa Dalam Kaum dan desa Tugu Manggis. Nah, sekarang ini kita berada di Sungai Teberau. Di belakang saya terdapat Gerotak Asap. Gerotak Asap adalah jembatan yang menghubungkan desa Tanjung Bugis dan desa Dalam Kaum. Nah, sekarang ini saya berada di Sungai Sambas Kecil. Di belakang saya terdapat Geratak Batu. Geratak Batu adalah jembatan yang menghubungkan Bumi Jawa dan desa Durian. Sekian penjelasan kami mengenai Muara Ulakan. Terima kasih telah menyaksikan. Sekarang kita berada di bangunan segi 8. Dulunya ini adalah pendopo. Tempat ini dulunya digunakan sultan untuk beristirahat dari perjalanan jauh dan bermusyawarah. Atap dari bangunan ini berbentuk segi 8 yang memiliki makna 8 arah mata angin. Sebagian masyarakat percaya bila dari antara 8 jendela tertutup, ada 1 jendela yang terbuka dan 7 jendela yang tertutup, itu pertanda ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Sementara di tengah lapangan depan istana berdiri tegak tiang bendera yang berbentuk tiang layar kapal. Tiang ini menandakan kejayaan Sambas di bidang maritim pada masa Panglima Anong. Di bawahnya terdapat 3 penjam yang berasal dari Belanda dan Inggris. Oleh karena itu, Istana Sambas yang menjadi pusat pemerintahan dari 7 istana di Kalimantan Barat. Bagian depan samping pagar istana terdapat sebuah bangunan. Dulunya bangunan ini difungsikan sebagai tempat meletakkan beduk. Lingkaran beduk terbuat dari emas dan tulang belulang monyet yang berwujud putri. Tetapi kini beduk tersebut telah rusak dan hanya tersisa bangunan tempat meletaknya saja. Di sisi kanan
kanan halaman istana terdapat sebuah masjid. Masjid ini adalah masjid yang paling tua yang ada di Kalimantan Barat. Masjid ini diberi nama Masjid Jami atau Masjid Agung, yang secara administratif terletak di Jalan Istana, Kecamatan Sambas, Kota Sambas. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin I pada tahun 1708 sampai 1732 Masehi. Pada awalnya difungsikan sebagai kediaman sultan, kemudian berubah fungsi menjadi musola. Bangunan masjid berukuran 22 dikali 22 meter, berdiri di atas lahan seluas 60 dikali 40 meter. Konstruksinya terbuat dari kayu belian. Bangunan masjid ini terdiri dari ruang utama, serambi, dan menara. Ukuran serambi berbentuk persegi panjang dengan 4 anak tangga. Atap serambi bertingkat 2 yang terdiri dari atap rata dan atap segitiga. Di atas atap rata terdapat dinding untuk menyangga atap kedua yang memiliki hiasan berupa ukiran garis lurus dan motif bunga di bagian atas dan bawah. Pada dinding depannya terdapat tulisan Arab yang di atasnya terdapat bidang segitiga dengan bagian pinggirnya terdapat hiasan dan puncak terdapat motif sulur yang menyerupai mahkota. Jadi sampailah kita di Istana Al-Wazikubillah yang melambangkan bahwa Sultan Sambas harus memerintah berlandaskan agama Islam. Nah, istana ini dibangun pada tahun 1933, yaitu masa pemerintahan Raden Sulaiman. Dan istana ini sekarang kira-kira sudah berusia 200 tahun. Di atas istana ini memiliki lambang elang laut dan kuda laut yang melambangkan bahwa Kesultanan Sambas mempunyai angkatan laut yang kuat, di mana pada masa itu angkatan laut Sambas sangat tangguh bagaikan kuda yang bergerak cepat atau gesit bagaikan elang. Setelah melewati deretan anak tangga di depan pintu masuk, kita akan langsung berada di ruang tamu yang biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan. Di sana bisa dijumpai 4 buah cermin berukuran raksasa yang terletak di setiap sudut ruang. Cermin tersebut merupakan hadiah dari kerajaan Inggris. Jadi di sini masih ada peninggalan dari para sultan-sultan seperti payung ubur-ubur, juga masih ada pakaian-pakaian pernikahan milik raja dan ratu Sambas, dan juga di sebelah sini masih ada peninggalan tempat tidur yang ditinggalkan dan masih tersusun rapi. Keluar dari kamar sultan, kita akan berjalan ke ruang belakang. Di sana terdapat kursi-kursi, terdapat juga berbagai foto Sultan Sambas dari tahun ke tahun. Di ruang tersebut juga terdapat lemari tempat menyimpan barang-barang antik dari zaman dahulu. Bagian belakang istana terdapat tempat pemandian puteri dan permaisuri istana. Di samping bangunan istana ada bak penampungan air. Air yang diambil dipercayai memiliki khasiat positif buat orang yang meminumnya. Sekian video kami mengenai Keraton Sambas. Kiranya video kami dapat membantu teman-teman semua yang ingin berkunjung ke Keraton Sambas supaya dapat lebih mengenal lagi mengenai Keraton Sambas. Tuh, kenapa karena hati ya? Bentar. Ulang lagi. Aku simpan nama motor tadi. Sebelah sini adalah Sungai